Dan kita akhirnya mengerti bahwa gerakan ini yang disebut moral force selalu jadi penanda zaman. Dan penanda itu sekaligus menunjukkan bahwa pikiran itu berevolusi, dan di sepanjang zaman pikiran kritis itu tidak mungkin dihentikan evolusinya. Itu dalilnya tuh. Nah, kita melihat betapa hari ini ada satu gerakan yang masif dan dengan disiplin yang kuat, yaitu terlatih untuk tidak menjadi anarki, dan kemampuan gerakan mahasiswa untuk mengatur dirinya sendiri itu adalah persiapan mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi jangan biarkan mereka dihalangi, karena mereka yang akan memimpin negeri ini di 2045. Nah, itu petunjuk pertama bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan yang berbasis pada argumen akademis, dan karena itu dia bisa diikat oleh satu metodologi. Nah, kita biasakan bahwa kalau mahasiswa mengucapkan pikiran itu artinya ada riset di mereka. Itu kan semua BEM itu ada yang disebut Dewan Strategis atau Dewan Riset Strategis. Jadi isu itu betul-betul diolah dengan kecermatan, diperdebatkan di kalangan mereka, sesekali dibantu oleh senior mereka atau dosen mereka. Tapi semuanya itu adalah khas datang dari kepentingan mereka untuk memikirkan masa depan. Nah, itu juga sekaligus kita ingat bahwa mereka yang nggak pernah belajar sejarah nggak paham bahwa ide itu akan meluncur ketika ada momentum, dan itu yang terlihat hari-hari ini. Nah, apa momentumnya? Ya, momentumnya adalah pidato Presiden Prabowo yang mengeluhkan Jokowi, padahal mahasiswa ingin mengadili Jokowi. Jadi terjadilah crossfire di situ, sehingga gerakan itu akhirnya menjadi matang karena ada isu bersama. Dan itu sebetulnya harus dibaca oleh kabinet, oleh pemerintah, oleh Pak Prabowo, apalagi sebagai presiden, bahwa ada tetap satu kondisi non-legitimasi atau bahkan legitimasi yang tidak bisa diterima oleh kalangan terpelajar ini, karena menganggap bahwa ya wakil presiden itu tetap dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Kendati Jokowi udah bukan presiden, tetapi impact dari kedudukan dia 10 tahun itu terhadap mereka yang mungkin dia masih pegang sprindik yang setiap saat dia bisa bocorkan, itu jadi semacam tawanan. Dan kita menganggap bahwa Presiden Prabowo punya semacam kemerdekaan toh untuk mengatakan hal yang berbeda, tetapi kenapa tidak mengatakan hal yang seharusnya diucapkan? Nggak ada soal sebetulnya, tetapi mengucapkan sesuatu yang terlalu memuji-muji Jokowi itu juga berlebihan tuh, karena mahasiswa ini kan mengerti apa yang terjadi sebetulnya, bagaimana kasus-kasus itu ditutupi oleh pemerintahan Jokowi 10 tahun, bagaimana penyelundupan hukum yang memungkinkan dinasti ini dipertahankan, bagaimana buzzer itu dipelihara, bagaimana lembaga survei itu dikendalikan oleh uang. Kan semua itu dikenali. Kenapa? Ya karena mahasiswa adalah bagian dari kemampuan bangsa ini untuk mengkritisi dan mengenali tanda-tanda dari sebuah rejim yang otoriter. Jadi itu yang diucapkan terus-menerus. Bahkan riset dari para pengamat Indonesia sudah menunjukkan bahwa selama Presiden Jokowi memerintah, demokrasi itu memburuk, ekonomi memburuk, semuanya memburuk. Jadi kalau semuanya memburuk, kenapa Pak Prabowo mesti menghidupkan atau memuji Jokowi dengan teriakan yang dramatis? Jadi kelihatannya itu momentumnya kenapa hari ini kemudian terjadi eskalasi, dan atau bukan eskalasi sebetulnya, kondisi yang memungkinkan mahasiswa mengucapkan kembali kritiknya. Sebagai orang yang terus bersinggungan ya dengan gerakan-gerakan mahasiswa di masa lalu bahkan sampai sekarang itu, Anda pasti sangat mengenali ya karakter gerakan-gerakan itu. Dan ya kita tahu bahwa kendati gerakan mahasiswa itu selalu jadi sasaran infiltrasi begitu, tapi gerakan mahasiswa itu tidak akan pernah mati. Kan belum lama ini kan ada gagasan dari pemerintah untuk memberikan lahan atau konsesi tambang ke perguruan tinggi, dan jelas maksudnya ini oleh para mahasiswa dicurigai untuk membungkam kampus ya, agar tidak mengkritisi pemerintah. Tapi ya itu nggak mempan ya untuk membungkam gerakan mahasiswa. Ide itu punya kaki, itu yang selalu dinyalakan optimisme itu di kalangan kampus oleh seniornya atau oleh dosennya, bahwa kalau kita mampu untuk melihat satu konstruksi logis
dari satu kenyataan, maka kita mampu untuk mencarikan jalan keluar supaya konstruksi logis itu bisa dijadikan berubah menjadi tindakan atau menjadi kenyataan. Demikian sebaliknya, kalau kita lihat sesuatu yang irasional di dalam kepala karena analisis metodologi, maka kita bisa ucapkan sebagai kritik. Jadi ide tentang demonstrasi itu di dalamnya ada ide juga tentang kritik. Kan nggak ada orang yang demonstrasi untuk mendukung, ada demonstrasi untuk melawan, kan itu istilahnya tuh. Yang mendukung ya pasti ada, itu buzzer ya, gerakan mahasiswa jadi-jadian atau LSM yang dibuat dipelihara oleh aparatnya itu yang akan menentang. Jadi suara kampus itu selalu murni itu, bahwa ada ya banyak juga ketua-ketua BEM yang kena serangan amplop, tetapi sebagai ide, sebagai satu komunitas berpikir, the community of thought ini tidak mungkin dia berhenti hanya karena dua tokohnya yang tergiur kekuasaan atau tergiur uang. Gerakan mahasiswa itu gerakan yang dinasibkan untuk terus memparalelkan dirinya dengan kekuasaan. Jadi gerakan mahasiswa ini adalah paralel polis. Jadi kekuatan yang mendampingi secara paralel dan membayang-bayangi polis yang resmi, itu kekuasaan. Nah, itu yang harusnya dimengerti oleh para penyelenggara negara, bahwa tidak mungkin membungkam kampus, apalagi membungkam dengan batu bara, dengan tambangnya boleh aja rektornya dibungkam, tetapi mahasiswa akan ada di dalam kontradiksi, akan berpikir secara terbalik. Jadi paradoks itu harusnya dikenali oleh mereka yang tidak menyogok kampus dengan batu bara, tuh nggak ada urusan itu. Jadi sangat mungkin kita percaya kembali bahwa kendati politik dikendalikan dengan maksud-maksud hegemonis, tetapi pikiran kampus itu tidak mungkin dikendalikan. Karena kampus, kalangan mahasiswa itu bergaul dengan para kritisi sosial. Senior-senior mereka juga sekaligus mentor mereka. Dan selalu ada semacam pewarisan kritisisme antara senior dan junior tuh. Nah, tentu sebagian besar juga mengerti bahwa ada juga mahasiswa-mahasiswa yang berprofesi sebagai kandidat. Kandidat itu artinya menunggu orderan. Kandidat, kanda di mana, dinda merapat. Nah, kira-kira begitu. Olah-olah di antara mereka kan. Tapi kita mengerti bahwa Indonesia sedang diguncang oleh kegelisahan karena perencanaan kebijakan yang akhirnya berantakan, karena kemampuan kita untuk memanage utang itu tidak berhasil, karena kerakusan elit itu tak terhalangi, walaupun kecukupan yang disediakan oleh negara itu melampaui dari kebutuhannya. Jadi itu yang disebut sebagai korupsi, itu yang disebut sebagai kerusakan lingkungan, itu yang disebut sebagai olok-olok internasional terhadap Indonesia tuh. Nah, kita ada di dalam keadaan semacam itu, dan kadang-kala kita lupa untuk mengevaluasi diri ketika semua hal negatif itu ternyata tidak bisa lagi kita perbaiki. Di media sosial beredar video Anda melakukan orasi di mobil komando ini. Kalau dari keterangannya itu terjadi di kota Samarinda nih. Jauh juga main Anda ini. Iya, saya sedang ada di Samarinda justru, dan diundang untuk memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan karena bertepatan dengan hari demo mahasiswa nasional, lalu ya teman-teman mahasiswa ajak saya untuk kasih motivasi atau ya ucapkanlah 1-2 kata di atas mobil komando. Maka saya naik ke mobil itu, dan ya seperti biasa kan, secara naluri tidak mungkin saya menolak permintaan mahasiswa, karena saya bagian dari mereka. Saya bagian dari upacara berpuluh-puluh tahun di dalam merawat kelas kritis, apalagi saya ngajar filsafat kritis, logika, segala macam itu. Jadi kemungkinan itu yang bukan kemungkinan, faktor itu yang mendorong saya untuk ya saya lompat aja ke atas mobil itu, terus ya bukan pidato, hanya ya memberi motivasi. Dan saya mengerti bahwa mereka hanya ingin tidak dihalangi itu. Mereka menganggap bahwa oke, tidak dihalangi pun udah bagus, apalagi kalau senior dianggap mengkondisikan supaya mereka bisa meneruskan ide mereka untuk melawan. Jadi saya juga ingin supaya alumni dari manapun itu datanglah, sapalah adik-adik kalian itu, mereka yang berupaya untuk memberi harapan pada negeri ini. Kan situasi kita itu betul-betul
tidak mungkin lagi kita berharap pada institusi, pada APBN, bahkan pada partai politik. Kita akhirnya memilih untuk merekam gerak sejarah ini melalui kecerdasan dan kecerdikan teman-teman mahasiswa yang baru ini kan, yang mampu untuk membuat meme yang viral terus, apa namanya itu, Indonesia kelam, Garuda hitam, adili Jokowi, berbagai macam meme yang akhirnya beredar hari-hari. Itu kan datang dari keunikan berpikir mereka, datang dari pengalaman konkret mereka yang mereka sublimasikan melalui tulisan dan melalui gambar, melalui poster, melalui satire, melalui flyer. Kan itu menunjukkan bahwa kreativitas mereka itu tidak pernah berhenti. Nah, itu yang memungkinkan kita percaya bahwa anak-anak muda ini adalah mereka yang secara tepat waktu hadir ketika Indonesia membutuhkan sumbangan pikiran dan gagasan tuh. Mereka tidak melihat ada anak muda di istana yang mewakili mereka. Mereka tidak menganggap bahwa anak muda yang bersangkutan kendati secara official fotonya tergantung di sebelah kanan setiap gedung. Bagi mereka ya itu foto doang, bukan sesuatu yang mampu untuk menjadikan idola mereka kan. Jadi kita juga mesti hormati bahwa teman-teman mahasiswa ini sedang berupaya untuk menjaga keseimbangan intelektual dengan godaan material, ada kesulitan ekonomi tapi ada perintah batin untuk ikut dalam perjuangan. Nah, mereka ini yang mesti jangan sebut kata diasuh atau kata memimpin. Cukup datang ketika mereka memerlukan semacam sapaan dari senior-senior, dari dosen-dosen mereka. Kalau dari pengamatan Anda, apa yang membedakan atau menyamakan gerakan mahasiswa saat ini dengan gerakan mahasiswa sebelumnya? Oh iya, tadi Anda juga menyinggung pidato Pak Prabowo. Apa komentar mereka di Samarinda ini? Apakah itu menyurutkan semangat mereka untuk menuntut adili Jokowi? Jelas bahwa gerakan ini adalah gerakan untuk mengkritik arogansi kekuasaan. Dan tadi di awal saya terangkan bahwa momentum itu akhirnya datang, yaitu kejengkelan atau mungkin rasa muak secara psikologis mendengarkan pidato presiden yang berapi-api, tetapi kelihatannya itu hanya dibungkus oleh semacam keinginan untuk memuja seseorang. Kan itu satu pertimbangan yang matang, dan sangat mungkin justru kritik mahasiswa ini yang membuat Presiden Jokowi bisa mengevaluasi kembali penampilan publiknya. Kan selama ini orang melihat Pak Prabowo datang dengan ketegasan dan berupaya untuk memberi semacam pesan bahwa dia berupaya menata negeri ini dengan kepemimpinan, dengan leadership. Tetapi pidato kemarin itu memang betul-betul kalau dibikin survei hari ini itu jatuh habis-habisan itu dukungan kepada Pak Prabowo. Karena itu jadi semacam tempat orang membicarakan komen-komen yang akhirnya menuju pada semacam kesimpulan bahwa ya kalau begitu buat apa ada presiden baru, kalau presiden yang baru itu betul-betul hendak menyatakan diri sebagai kelanjutan absolut dari yang lama, bahkan memuji yang lama itu, sehingga tidak ada semacam garis batas untuk melihat bahwa oke, ini otentik presiden baru. Jadi itu ya, saya kira yang tersimpan di dalam benak masyarakat, dibaca dengan baik oleh teman-teman mahasiswa, lalu timbul ide untuk turun ke jalan sebagai bentuk protes sebetulnya tuh. Tetapi yang terlihat kemudian adalah tuntutan yang makin lama makin konkret. Adili Jokowi, Trump itu yang paling konkret, batalkan undang-undang yang mengatur perburuhan, tegakkan hak asasi manusia, segala macam itu. Nah, kita mulai melihat bahwa ada eskalasi, dalam arti ya, kemarahan publik itu memang harus diucapkan dalam bentuk tuntutan tuh. Jadi kalau kita lihat tuntutan atau sebut saja manifesto dari gerakan mahasiswa hari ini, itu betul-betul terasa bahwa mereka bersiap untuk menjadi kekuatan baru di dalam upaya untuk mengubah kembali Indonesia dari gejala menuju otoritarianisme, dari ekses feudalisme, kembali menjadi Indonesia yang terbuka, Indonesia yang berpikir, Indonesia yang mampu untuk merumuskan sendiri jalan pikirannya tuh. Dan bagi mereka yang hari ini berdemonstrasi di Samarinda, tadi saya katakan bahwa itulah hak kalian tuh, dan kalian berhak untuk menentukan isi negeri ini bukan partai politik, bukan perjanjian dibuat tangan, atau bukan upaya untuk memanipulasi sejarah. Tapi bagi generasi hari ini, mereka
diminta oleh sejarah untuk menulis sejarahnya sendiri itu. Dan karena itu ya kita sambut dengan baik bahwa gerakan ini pasti akan masih berlangsung, dan saya minta dengan sangat hati-hati supaya gerakan ini tidak dihalangi untuk mengekspresikan hak mereka sebagai individu, sebagai mahasiswa, sebagai wakil dari pikiran akal sehat, dan terutama sebagai kehendak dari kedaulatan rakyat. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa!